Tuntutan rakyat 17+8 viral di media sosial. Berikut isi lengkapnya. Muncul unggahan tuntutan rakyat di media sosial baru-baru ini menyusul serangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa kota. Unggahan itu diberi judul 17+8 tuntutan rakyat dengan serangkaian tuntutan dengan 2 deadline, yakni 5 September 2025 serta 31 Agustus 2026. Berikut maksud dan isi dari tuntutan tersebut. Pertama, tuntutan dengan deadline 1 pekan, yaitu pada 5 September 2025 antara lain. Untuk Presiden Prabowo yakni tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Bentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan Umar Amarudin maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28 sampai 30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan. Untuk DPR tuntutannya yaitu bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru. Publikasikan transparansi anggaran mulai dari gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah termasuk selidiki melalui KPK. Untuk Ketua Umum Parpol, tugasnya yaitu pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. Kemudian tugas kepolisian antara lain, bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM. Sementara itu tugas TNI antara lain, segera kembali ke barak dan hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Kemudian tugas untuk Kementerian Sektor Ekonomi antara lain, pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja di seluruh Indonesia. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. Kemudian kedua, yakni tuntutan dalam 1 tahun atau harus terrealisasi sebelum 31 Agustus 2026 antara lain bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran, reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenaga kerjaan.